Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Maya, seorang wanita pekerja kantoran, terpaksa pulang larut malam setelah lembur di kantor. Tidak ada kendaraan lain, dan angkot terakhir yang seharusnya sudah tidak beroperasi tiba-tiba muncul. Awalnya, angkot itu terlihat biasa saja, penuh dengan penumpang yang duduk diam tanpa suara. Namun, semakin lama perjalanan berlangsung, Maya mulai menyadari keanehan-keanehan. Ia melihat bayangan tubuhnya sendiri di jendela angkot, tetapi tidak ada satupun bayangan dari penumpang lain. Saat ia mulai panik dan meminta turun, sopir angkot hanya menoleh dan berkata, "Kamu bukan bagian dari mereka." Sekarang, Maya harus mencari cara untuk keluar dari angkot itu sebelum terlambat. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Maya mengikat rambutnya yang berantakan sambil menghela napas panjang. Hari ini lemburnya lebih lama dari biasanya. Kantornya sudah sepi, hanya tersisa beberapa petugas kebersihan yang tengah merapikan ruangan. Harusnya tadi aku nebeng sama Rani, gumamnya kesal. Tapi Rani sudah pulang lebih dulu, dan Maya tidak ingin mengganggu. Sekarang, ia sendirian, berdiri di pinggir jalan dengan udara dingin menusuk kulitnya. Jalanan benar-benar lengang. Tidak ada mobil, tidak ada motor, bahkan tidak ada suara apapun selain hembusan angin malam. Biasanya, di jam segini masih ada 1-2 kendaraan yang melintas. Namun malam ini, rasanya berbeda. Maya merapatkan jaketnya, lalu melihat ke ujung jalan. Kosong. Ia mencoba membuka aplikasi ojek online, tapi sinyal ponselnya hilang. Sial, gak mungkin aku jalan kaki sejauh ini. Ia mulai merasa gugup, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Tepat saat Maya berpikir untuk berjalan ke arah jalan utama, sebuah suara mengagetkannya. Ngeng! Suara mesin tua mendekat dari kejauhan. Maya segera menoleh. Sebuah angkot melaju perlahan di jalan yang seharusnya kosong. Lampunya redup, hampir tidak menerangi jalan. Angkot itu tidak memiliki nomor trayek yang jelas, hanya tulisan lusuh yang hampir terhapus di bagian sampingnya. Namun, anehnya, di dalamnya terlihat banyak penumpang duduk diam, seolah menunggu tujuan mereka. Maya ragu, angkot ini tidak terlihat seperti angkot yang biasa ia naiki. Namun, pilihan lain tidak ada. Ia melangkah maju dan melambaikan tangan. Angkot itu melambat, lalu berhenti tepat di depannya. Sopirnya tidak menoleh, hanya membuka pintu dengan tangan kurus yang pucat. Tanpa berpikir panjang, Maya menaiki angkot itu. Ia tidak sadar, ia baru saja membuat kesalahan besar. Begitu Maya duduk di bangku penumpang, udara di dalam angkot terasa berbeda. Tidak ada suara. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mengeluarkan ponsel. Semua duduk diam, menghadap ke depan tanpa ekspresi. Maya menggeser tubuhnya perlahan, merasa tidak nyaman. Dari sudut mata, ia mengamati penumpang lain. Mereka semua terlalu kaku, seolah-olah mereka bukan manusia. Maya bersandar di kursinya, mencoba menenangkan diri. Namun, ada sesuatu yang aneh. Biasanya, di dalam angkot terdengar suara obrolan, suara ponsel, atau minimal suara napas para penumpang. Tapi di sini, tidak ada suara sama sekali. Seolah-olah ia sedang duduk di dalam ruangan kosong. Maya melirik ke samping. Penumpang-penumpang lain duduk diam, kaku, menatap lurus ke depan. Tidak ada yang mengubah posisi duduk mereka. Tidak ada yang menggeliat atau sekadar memainkan ponsel. Hanya diam, sunyi, dan terlalu tenang. Maya mengalihkan pandangannya ke depan. Sopir angkot itu terus mengemudi tanpa sedikit pun berbicara. Tangannya terlihat pucat, mencengkeram kemudi dengan erat. Setiap kali melewati polisi tidur atau lubang di jalan, sopir itu tidak bereaksi. Wajahnya tetap datar. Maya berdeham, mencoba berbicara. "Pak, bisa berhenti di depan gang Mawar?" Sopir tetap diam, seolah-olah tidak mendengarnya. Ia mencoba lebih keras. "Pak,
Tetap tidak ada reaksi. Jantung Maya mulai berdetak lebih cepat. Ada yang tidak beres. Maya mengambil ponselnya dari tas. Ia ingin menghubungi Rani atau siapapun. Namun, begitu layar ponselnya menyala, tidak ada sinyal. Loh, gumamnya. Ia mengangkat ponselnya ke atas, mencoba mencari jaringan. Namun di sudut layar, tertulis, no service. Padahal, daerah ini bukan daerah yang sepi pemancar. Ponselnya tidak pernah kehilangan sinyal sebelumnya. Maya menelan ludah. Seolah-olah, ia sedang berada di tempat yang bukan bagian dari dunia ini. Maya mencoba mengabaikan rasa cemasnya dan menatap keluar jendela. Namun, ia tidak mengenali jalan yang mereka lalui. Biasanya, perjalanan dari kantornya menuju rumah melewati beberapa rumah, warung kecil, dan minimarket. Tapi kini, tidak ada apapun di luar sana. Hanya jalan yang panjang dan gelap. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada rumah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya kegelapan yang semakin pekat. Dan yang paling membuatnya ngeri, bayangannya sendiri di jendela tampak jelas. Namun bayangan penumpang lain tidak ada. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela, mencoba melihat jalan di luar. Namun saat ia menatap kaca jendela, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di kaca itu, ia melihat bayangannya sendiri. Namun, tidak ada satupun bayangan dari penumpang lain. Maya berkedip beberapa kali, memastikan ia tidak berhalusinasi. Tapi bayangannya tetap ada, dan barisan penumpang lain tetap tidak memantulkan apapun. Seolah-olah, mereka bukan manusia. Maya mencoba mencuri pandang ke arah penumpang lain. Namun saat ia melihat lebih dekat, wajah mereka tidak jelas. Fitur wajah mereka seperti tertutup kabut tipis, samar, dan berubah-ubah bentuknya. Ada mata, hidung, dan mulut, tapi semuanya seperti bayangan yang tidak bisa terfokus. Seolah-olah wajah mereka tidak pernah benar-benar ada. Maya merasakan tubuhnya mulai gemetar. Apa-apaan ini? Pikirnya panik. Ia mengalihkan pandangan dengan cepat, tidak ingin menatap mereka lagi. Namun, sesuatu terjadi. Dari ekor matanya, ia melihat salah satu penumpang mulai bergerak. Perlahan, tubuhnya tetap diam, tetapi kepalanya mulai berputar. Sedikit demi sedikit, Maya menahan napas. Ia tidak ingin melihat, tetapi rasa takutnya lebih besar daripada keberaniannya. Dengan perlahan, ia menoleh, dan kepala penumpang itu telah sepenuhnya menghadapnya. Tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Maya nyaris berteriak. Ia menggeser tubuhnya ke depan, berusaha tidak memperhatikan penumpang lain. Tangannya bergetar saat ia mencoba mengetuk bahu sopir. "Pak, saya mau turun." Namun, sopir itu tidak bereaksi. Ia tetap memandang lurus ke depan. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Maya merasakan dadanya semakin sesak. Ia melihat keluar jendela. Jalanan semakin gelap, semakin asing. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada tanda kehidupan. Seolah-olah angkot ini telah membawa Maya ke tempat yang bukan bagian dari dunia nyata. Maya mencoba tetap berpikir jernih. Ia harus keluar dari angkot ini. Namun, bagaimana caranya? Setiap kali ia mencoba berbicara dengan sopir, setiap kali ia mencoba berteriak, angkot itu tetap melaju. Tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang mendengarnya. Dan di sudut angkot, penumpang yang tadi menoleh masih tersenyum kepadanya. Senyuman yang semakin lebar, seolah menikmati ketakutannya. Maya menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Tubuhnya dingin, tangannya berkeringat. Ia ingin keluar dari angkot ini secepat mungkin. Namun, sesuatu menghentikannya. Dari sudut angkot yang gelap, terdengar suara lirih. "Maya! Maya!" Suara itu pelan, bergetar, seolah berasal dari mulut seseorang yang hampir kehabisan napas. Jantung Maya berdegup kencang.
Ia ingin mengabaikan suara itu, tapi namanya sendiri yang dipanggil. Bagaimana mungkin ada yang mengenalnya di dalam angkot ini? Dengan takut-takut, ia menoleh ke sumber suara. Di sudut angkot, duduk seorang wanita. Ia berpakaian sederhana, wajahnya pucat, tubuhnya tampak lemah. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu yang aneh di wajahnya. Seolah-olah senyum itu bukan berasal dari rasa senang, tetapi dari kesedihan yang mendalam. Maya menelan ludah. Matanya menatap wajah wanita itu lebih lama. Ada sesuatu yang terasa familiar. Ia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tapi di mana? Kapan? Maya mengernyit, berusaha mengingat. Dan tiba-tiba, ingatan itu menghantamnya. Beberapa bulan lalu, ada berita kecelakaan angkot. Sebuah angkot terperosok ke dalam jurang di pinggiran kota. Semua penumpangnya meninggal. Dan salah satu korban adalah seorang wanita yang wajahnya sama persis dengan wanita di sudut angkot ini. Maya terengah-engah. Tidak, ini tidak mungkin. Matanya melebar, napasnya memburu. Ia melihat wanita itu lagi, lebih jelas. Kulitnya terlihat terlalu pucat. Bibirnya kebiruan. Lehernya penuh bekas luka lebam. Seolah-olah, wanita itu telah mengalami kecelakaan parah. Ketakutan menguasai Maya. Ia ingin berteriak, ingin keluar dari angkot ini sekarang juga. Namun, sebelum ia sempat melakukan sesuatu, wanita itu bergerak. Dengan perlahan, ia menoleh lebih jauh. Lehernya terdengar retak. Matanya memandang Maya tanpa berkedip. Lalu, dengan suara serak dan berbisik, ia berkata, "Kamu seharusnya tidak ada di sini." Maya merasa tubuhnya membeku. Ia benar-benar tidak boleh ada di dalam angkot ini. Dan jika ia tidak keluar sekarang, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Maya merasa dadanya semakin sesak. Peringatan dari wanita di sudut angkot masih bergema di kepalanya. "Kamu seharusnya tidak ada di sini." Ia menelan ludah, menatap sopir angkot dengan panik. Satu-satunya cara keluar adalah berbicara langsung pada sopir. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak, saya mau turun di depan." Namun, sopir tetap diam. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Matanya menatap lurus ke depan, seolah-olah tidak mendengar Maya sama sekali. Maya mencoba lagi, kali ini lebih keras. "Pak, saya mau turun sekarang." Namun tidak ada respons. Sopir tetap memandang jalanan dengan tatapan kosong. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Maya mulai panik. Ia mengetuk kaca jendela keras-keras. Tapi di luar, hanya ada kegelapan. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya jalan panjang yang tidak berujung. Maya menggigit bibirnya, tubuhnya mulai gemetar. Dan saat ia hendak berteriak lagi, salah satu penumpang tiba-tiba menoleh kepadanya. Gerakan penumpang itu begitu kaku, seperti boneka yang diputar paksa. Maya membeku. Ia ingin menoleh ke arah lain, tetapi rasa penasaran dan ketakutan menahannya. Dan saat ia akhirnya melihat wajah penumpang itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Penumpang itu tersenyum. Namun senyumannya bukan senyuman manusia. Mulutnya sobek hingga ke pipi, seperti seseorang yang telah disayat dari ujung bibir sampai ke telinga. Daging di sekitar mulutnya masih basah dan merah, seolah baru saja terluka. Dan yang paling mengerikan, senyumnya semakin melebar, seolah-olah menikmati ketakutan Maya. Maya ingin menjerit, tapi suara tak keluar dari tenggorokannya. Napas Maya tersengal. Ia merapat ke bangku, berusaha menjauh dari penumpang itu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka jendela. Namun, jendela itu tidak bisa digerakkan. Ia menarik tuas pintu angkot sekuat tenaga. Terkunci. Pintu angkot tertutup rapat, seolah telah menyatu dengan bodi kendaraan. Maya berusaha menahan isakannya. Tidak ada jalan keluar. Ia terjebak, dan entitas di dalam angkot ini tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah.
Angkot masih melaju tanpa henti. Tapi kini, Maya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalanan di luar sudah tidak lagi seperti kota yang ia kenal. Tidak ada gedung, tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah. Hanya ada kabut pekat yang menggantung rendah, menutupi permukaan tanah. Dan di kejauhan, pohon-pohon tinggi berdiri seperti bayangan hitam, menjulang ke langit yang kini berwarna kelabu gelap. Seolah-olah angkot ini telah memasuki dunia lain. Maya ingin menjerit, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia benar-benar terperangkap. Maya mulai menangis pelan. Ia menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ia mencoba membayangkan wajah ibunya, rumahnya, dan kehidupannya sebelum naik angkot ini. Namun, semuanya terasa semakin jauh. Apa ia akan pernah kembali? Ataukah ia akan menjadi bagian dari penumpang lain yang duduk diam tanpa ekspresi? Pikirannya penuh dengan ketakutan. Ia menatap penumpang lain. Mereka masih duduk dalam posisi yang sama, tanpa bergerak sedikit pun. Seolah-olah mereka telah mati sejak awal. Maya ingin menyerah. Tapi tiba-tiba, sopir akhirnya berbicara. Suara serak dan dalam terdengar dari kursi sopir. "Kamu bukan bagian dari mereka." Maya terperanjat. Napasnya tercekat. Sopir akhirnya berbicara. Tapi apa maksudnya? Siapa mereka yang dimaksud? Maya menatap ke arah sopir melalui kaca spion. Dan untuk pertama kalinya, sopir itu menoleh ke arahnya. Maya langsung menyesal telah melihatnya. Sopir menatapnya langsung. Namun mata yang ia miliki bukanlah mata manusia. Matanya terlalu hitam. Bukan hanya bola matanya, tetapi keseluruhan matanya berwarna gelap pekat, seolah-olah merupakan lubang tanpa dasar. Maya tidak bisa bergerak. Tatapan sopir itu terasa seperti menyedot seluruh energinya, membuat tubuhnya semakin lemah. Ia ingin bertanya, ia ingin berteriak, tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, sopir itu tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang lebih pelan, "Jika kamu ingin hidup, kamu harus turun sekarang." Maya menggigit bibirnya, mencoba memahami situasi ini. Kata-kata sopir masih terngiang di telinganya. "Jika kamu ingin hidup, kamu harus turun sekarang." Ia menoleh ke jendela. Di luar, kabut semakin tebal. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti bayangan hitam yang seolah mengawasi. Ia tahu, jika ia tetap di dalam angkot ini, ia tidak akan pernah kembali. Tapi bagaimana caranya turun? Pintu masih terkunci, dan penumpang-penumpang lain mulai bergerak aneh. Mereka perlahan menoleh ke arahnya. Dengan wajah tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya bayangan kosong yang menatapnya. Maya nyaris kehilangan akal sehatnya. Namun tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ajaran ibunya. Ibunya sering mengajarkan doa perlindungan saat Maya kecil. Dulu, ia tidak terlalu percaya. Tapi sekarang, ini mungkin satu-satunya cara. Dengan suara bergetar, Maya mulai berdoa dalam hati. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Namun, dalam hitungan detik, angkot mulai berguncang keras. Ah. Suara jeritan mengerikan memenuhi seluruh angkot. Bukan suara satu orang, tapi suara banyak orang sekaligus. Para penumpang mulai bergerak liar. Tubuh mereka bergetar, seolah-olah sesuatu sedang merobek mereka dari dalam. Jendela-jendela pecah sendiri, kaca-kacanya beterbangan. Dari luar, kabut menelan jalanan, dan angkot terasa semakin miring, seperti akan jatuh ke dalam kehampaan. Maya menutup matanya erat-erat. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya berdoa sekuat tenaga, berharap ini semua segera berakhir. Dan saat ia mengucapkan kata terakhir, "Hening," Maya membuka matanya perlahan. Ia sudah tidak berada di dalam angkot. Ia berdiri di pinggir jalan. Jalanan sepi dan gelap. Angin malam bertiup pelan, menggoyangkan ranting-ranting pohon di sekitarnya. Tidak ada angkot, tidak ada sopir, tidak ada penumpang. Semua itu tidak pernah ada. Maya berdiri terpaku di pinggir jalan.
Tangannya gemetar. Napasnya masih tersengal. Tubuhnya dingin, seperti baru keluar dari mimpi buruk yang nyata. Tapi ini bukan mimpi. Ia benar-benar ada di sini. Dan angkot itu telah menghilang. Jalanan sudah kembali normal. Lampu-lampu jalan berkedip pelan, menerangi trotoar yang kosong. Tidak ada kabut pekat. Tidak ada pohon-pohon tinggi seperti bayangan hitam. Semua terlihat seperti biasa. Namun, Maya tahu, sesuatu telah berubah. Dari kejauhan, seorang tukang ojek mendekat. Pria tua itu menghentikan motornya di dekat Maya. Ia memiringkan kepalanya, menatap Maya dengan bingung. "Mbak, kenapa bengong di sini?" Maya menelan ludah. Suaranya bergetar saat berbicara. "Tadi, saya naik angkot." Pria itu terdiam. Wajahnya perlahan berubah pucat. Setelah beberapa detik, tukang ojek itu berbisik lirih. "Mbak, gak ada angkot yang jalan jam segini di daerah sini. Semua trayek udah berhenti sejak tadi." Maya merasakan bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin. Ia baru saja keluar dari angkot itu. Ia merasakan sendiri dinginnya kursi angkot, kaca jendela, dan suara mesin yang berderu. Namun, jika memang tidak ada angkot yang beroperasi, lalu, apa yang baru saja ditumpanginya? Maya menoleh ke jalan. Matanya mencari sesuatu. Mungkin, angkot itu masih ada di ujung jalan? Namun, yang ia lihat hanya gelap dan kosong. Jalan terbentang panjang, tanpa kendaraan apapun. Namun saat ia hendak mengalihkan pandangan, terdengar suara klakson angkot. Beberapa kali. "Tet, tet." Suara itu datang dari kejauhan. Namun, tidak ada kendaraan yang lewat. Hanya jalan kosong yang terus membentang. Maya terdiam, tubuhnya membeku. Lalu, dari dalam kegelapan, angin dingin berhembus pelan. Seolah sesuatu masih ada di sana, masih mencari penumpang lain. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.